Kesultanan Bima. Bagian 3. Konfrontasi dengan VOC. Pada masa-masa Kesultanan Bima mulai memperkuat kedudukannya di Nusa Tenggara, situasi di perairan Gua Talo justru memanas. Dalam beberapa tahun pertempuran, armada Angkatan Laut Gua Talo tidak mampu mengimbangi kekuatan VOC dan sekutunya. Tahun 1667 Masehi, setelah VOC dan sekutunya berhasil mengepung istana kesultanan, pasukan Gua Talo pun menyerah. Pada bulan November tahun 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya di depan Gubernur VOC, Cornelis Spelman. Jatuhnya Gua Talo ke VOC membuat Kesultanan Bima menjadi negara yang independen, namun hubungan baik dengan Gua Talo terus berlanjut. Pada masa-masa tersebut, VOC telah berhasil mengendalikan perairan di wilayah barat Nusantara hingga ke perairan Sulawesi dan Maluku. Akibatnya, praktis perairan Nusa Tenggara mulai terisolir oleh VOC. Meski VOC selalu datang sebagai pedagang, tetapi sebenarnya mereka adalah penjajah. Kesultanan Bima pun mulai mengalami masalah sebagaimana kesultanan lainnya di Nusantara. Setelah Perang Makassar, VOC mengirimkan utusannya ke Bima, meminta agar Sultan Abdul Qoir Sirajuddin sebagai vasal Gua Talo mengikuti isi perjanjian Bongaya. Sultan Abdul Qoir Sirajuddin dengan tegas menolak permintaan VOC. Dengan penolakan tersebut, maka ketegangan di perairan Nusa Tenggara meningkat. Namun hingga puluhan tahun berikutnya, VOC masih belum melakukan ekspedisi militer ke Bima dikarenakan pergolakan di Sulawesi dan Jawa. Tahun 1682, Sultan Abdul Qoir Sirajuddin tutup usia. Kepemimpinan Kesultanan Bima kemudian dilanjutkan oleh Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah, menggantikan almarhum ayahnya, Sultan Abdul Qoir Sirajuddin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Bima, Sultan Nuruddin membuat payung kebesaran kesultanan yang kemudian dikenal dengan nama Paju Monca. Di masa tersebut, situasi politik di Nusantara semakin mencemaskan seiring jatuhnya Jawa ke tangan VOC. Mataram yang kalah secara militer dan politik harus menyerahkan kekuasaannya di sepanjang pantai utara kepada VOC. Namun, kekisruhan di Jawa tersebut memberikan keuntungan bagi Bima karena VOC harus menunda ekspedisi militernya ke Nusa Tenggara. Kesultanan Bima terus memperkuat perdagangannya, terutama dengan Makassar. Pelabuhan Bima ketika itu selalu ramai. VOC juga merupakan pihak yang terlibat dalam perdagangan di Bima. Seiring dominasi mereka atas Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah tidak cukup lama memimpin Bima. Tahun 1687, beliau tutup usia. Tahta Bima dilanjutkan oleh Sultan Jamaluddin, putra sulung almarhum Sultan Nuruddin. Ketika naik tahta, Sultan Jamaluddin baru berusia 14 tahun. Sejak kecil, Sultan Jamaluddin sudah mendengar dari para gurunya tentang kekejaman VOC di Nusantara. Sultan Jamaluddin kecil juga banyak mendengar tentang perjuangan para pahlawan di Nusantara melawan VOC. Hal itulah yang membuat Sultan Jamaluddin sangat membenci keberadaan VOC dan bertekad melawannya. Situasi politik di Nusa Tenggara mulai memanas seiring VOC yang mulai berusaha menerapkan monopoli perdagangan. Kesultanan Bima sebagai vasal Kesultanan Gua Talo seharusnya terikat dalam perjanjian Bongaya, terutama tentang monopoli perdagangan. Namun, sejak masa Sultan Abdul Qoir Sirajuddin, Bima menolak tunduk kepada VOC. Bahkan, Sultan Jamaluddin pun tidak mengabulkan permintaan VOC untuk membangun kantor dagang di Pelabuhan Bima. Sikap tegas Sultan Jamaluddin tentu saja membuat VOC merencanakan menyingkirkannya dari tahta Bima. VOC pun menyusun strategi pendekatan terhadap para sultan di sekitar Bima. Masa-masa tersebut, VOC terbilang sukses menjalankan politik adu domba yang digagas oleh Cornelis Spelman. Politik adu domba ini berhasil menjatuhkan Maluku dan Sulawesi. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.